Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Iman Senaplan, Bapak Imam dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, Ketua Ikatan Pemuda Masjid Nurul Iman atau yang dikenal dengan IPMEN. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, tak terasa oleh kita hari ini kita sudah memasuki malam 23 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Maret 2022. Maka bermakna lebih kurang 7 atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka sebagian orang dengan hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, itu bagian dari hukum alam. Tapi sesungguhnya ketika manusia itu berpikir, berapa banyak orang yang yakin esok tahun, yang yakin bulan esok, hari esok masih tak hidup di dunia ini, ternyata Allah berkehendak lain. Berapa banyak saudara-saudara kita dengan yakin dan pedenya, semua ia persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ia untuk menikmati Ramadan tahun ini. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin sedang Jumaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk memberikan tausiah secara umum untuk memberikan berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian tempat berbeda cara mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada sebagian daerah dengan menyambut bulan suci Ramadan, besok Ramadan masuk, maka hari ini mereka mengadakan lomba menangkap itik. Besok Ramadan datang, hari ini itik dilepaskan, maka berlombalah anak-anak sampai kepada amak-amak menangkap itik ini tadi. Sebagian daerah lagi ada orang membuat acara lomba mandi-mandi. Mandi ini tak ada masalah Pak Ibu dimuliakan Allah. Menjadi masalah baduo dia teban. Kau banyak orang tapung di situ, banyak yang mengerti bahasa itu. Kamu orang tapung. Masalah bukan mandinya, tapi baduo dia tebannya menjadi masalah. Mandinya tak masalah, menjadi masalah keyboardnya menjadi masalah. Diisi dengan lagu-lagu keong racun cinta satu malam dan diisi oleh perempuan yang tidak menutup aurat. Besok Ramadan datang, maka hari ini pun dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di Masjid Nurul Iman, pemuda-pemudanya luar biasa. 8 hari lagi menyambut bulan suci Ramadan, mereka membuat acara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau ada gubernur yang ingin datang ke tempat kita, Pak Wali Kota ingin datang ke tempat kita, maka segala persiapan akan kita persiapkan. Apa kita persiapkan? Di antaranya adalah baleho. Apa di antara kita siapkan? Kompang, kerempang, kedempung. Itu Wali Kota. Lalu apa kita siapkan ketika Ramadan ingin datang kepada kita? Maka insya Allah itu akan kita bahas dalam waktu lebih kurang 25 sampai 30 menit ke depan. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid pada malam yang mulia ini tidak banyak, 5. Bisa dihitung dengan jari. Ambo kategori ustaz yang tidak bisa berceramah
mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari PRT sampai Presiden tidak bisa. Maka mesti kita batasi kajian kita malam iko berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. 5 menjadi titik poin penting. Apa yang akan kita siapkan ketika Ramadan ingin masuk? Yang pertama adalah berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ya kami bertobat ya Pak Ustaz? Kami kok tidak ada dosa do Pak Ustaz. Kami kok orang baik Pak Ustaz. Hari kami kok habis di masjid Pak Ustaz. Ketika ada manusia yang mengatakan dirinya tak berdosa, tak khilaf dan tak salah, maka saat itu dia khilaf, salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya khilaf, salah dan berdosa. Kita semua adalah memiliki dosa. Maka kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Semua kita tentu pernah melakukan dosa. Tapi manusia terbaik adalah ketika dia melakukan dosa, tersadar, lalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu sebelum Ramadan ini datang, maka yang pertama kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bertobat Pak Ustaz? Yang pertama yang mesti kita lakukan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mandi taubat. Macam mana mandi taubat Pak Ustaz? Sama dengan mandi wajib. Mestikah pakai limau Pak Ustaz? Tak mesti pakai limau. Karena ada clear, rejoice dan sunsil. Lalu kenapa orang dulu mandi pakai limau Pak Ustaz? Dulu tak ada sabun. Dulu tak ada sampo. Maka orang-orang dulu waktunya habis di ladang. Tak ada orang dulu kerja kantor. Maka badan pakaian itu lusuh. Maka kalau mereka tidak mandi sore menjelang Ramadan itu dengan limau, maka nanti bau mereka luar biasa sampai di masjid dan di surau. Ibu-ibu kok pasti tahu manfaat limau. Apa manfaat limau? Ibu-ibu kalau membersihkan ikan, lemak-lemak ikan itu pakai limau kan? Makanya kalau kita menengok ada sabun, ada mama lemon, ada sunlight, itu komposisinya pasti ada limau. Cuma tidak sebut gunakan limau, tidak. Ini sebut ini bisa menghilangkan molekul-molekul apa bahasanya Pak. Intinya kalau menghilangkan daki, apa Pak ya? Maka oleh sebab itu, dulu orang mandi dengan limau menyambut bulan suci Ramadan. Kecuali ketika nanti orang mandi menjelang Ramadan meyakini kalau mandi tidak pakai limau maka puasa tidak sah, maka itu menjadi perkara. Tapi kalau mandi hanya sekedar mandi, membersihkan kotoran, maka ini dianjurkan. Maka ulama-ulama dulu luar biasa hebatnya. Maka ibu-ibu dulu dikumpulkan limau, segala limau, dicampur bunga-bunga, ditambah mayang kelapa. Maka mereka mandi dengan itu. Maka ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama mesti dilakukan adalah dengan cara mandi taubat. Pak Ustaz, ampun tak bisa mandi do Pak Ustaz. Kalau tak bisa mandi, maka laksanakan wudu. Islam ni hebat Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak bisa mandi, maka wudu. Bagaimana wudu? Sama dengan wudu salat. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Kalau kalian ingin melaksanakan salat kata Allah, maka basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tangan sampai kepada mata siku. Famsa'u bi ru'usihim, sapu sebagian kepala. Muka, tangan itu dibasuh, kalau kepala diusap. Bukan dibasuh. Kalau kepala dibasuh masuk ke dalam kulam. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wudu kalau tidak bisa mandi maka laksanakan wudu sama semacam kita ingin melaksanakan salat. Oh kami pun tidak bisa kena air Pak Ustaz. Dokter telah memvonis kalau ibu kena air maka ibu nanti akan mati. Maka Islam pun ada solusi. Kalau tak bisa mandi, wudu. Kalau tak bisa wudu, laksanakan tayamum. Macam mana tayamum Pak Ustaz? Kita lah belajar dulu di sekolah-sekolah. Mana tahu kita lupa, kita kumpulkan debu yang dijamin kesuciannya, maka ditepuk, diambil lalu ditepuk. Nih mohon izin guru,
Iko kok kadang kalaulah berceramah di depan guru kok luar biasa. Anak rajo membawa tongkat dibawa pergi berburu. Tidak ada hari yang paling berat kecuali berceramah di depan guru. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tangan diletakkan di debu, maka ditepukkan. Maka yang pertama usap wajah. Setelah itu diambil lagi debu, ditepuk, tangan ini dibagi kepada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tayamum tidak pakai kumur-kumur. Jangan ambil lo debu kumur-kumur. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mandi tidak bisa berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, kita tayamum. Setelah tayamum, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Dengan cara melaksanakan salat taubat. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berniat kita untuk salat taubat, maka insya-Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat taubat, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Kita merasa diri tidak ada yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang dhaif, yang tentu banyak melakukan kesalahan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam pun pernah melakukan dosa. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "La taqraba hadhihi syajarah." Wahai Adam, jangan kau dekati pokok ini Nabi Adam yang disebut dengan pokok khuldi. Fa'azallahum syaitan, tapi ternyata syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam tidak hanya mendekati pokok khuldi itu, akan tetapi Nabi Adam alaihissalam memakannya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi Nabi Adam yang pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dan bertaubat kepada Allah. Itulah doa yang sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kalau engkau tidak rahmati kami, sesungguhnya kami menjadi orang-orang yang merugi. Maka oleh sebab itu, kalau Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa, pernah khilaf, pernah salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita manusia yang bukan nabi, bukan ulama, bukan sahabat, bukan tabi' dan tabi'in, maka tentu lebih banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama kita siapkan adalah tuntaskan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah fardhu maghrib bainal isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setelah selesai urusan kita kepada Allah, apa yang kita siapkan lagi menjelang Ramadan ini? Yang kedua adalah menyelesaikan urusan kita terhadap sesama manusia. Maka itulah disebut dengan menyambung silaturahim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambo dengan ibu ada hubungan keluarga, ada sepupu, dua pupu, ada hubungan darah, maka disebut dengan silaturahim. Tapi kalau ambo dengan ibu tidak ada hubungan, maka tidak disebut dengan silaturahim. Lalu apa disebut Pak Ustaz? Ukhuwah Islamiyah. Bapak orang Jawa, ambo orang Melayu. Apakah kita bersaudara? Ya. Apa yang membuat kita satu? Tak lain dan tak bukan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang mukanya macam orang Jawa. Sopo jenengmu? Mukanya bentuk orang Jawa, Pak. Dia jawab, mau nang kali katanya, Pak. Rupanya nyobu marga. Islam lah. Tak percaya kau aku Islam. Perlu kutunjukkan aku sudah khitan, kata dia. Oleh sebab itu, maka yang mempersaudarakan kita adalah tidak hanya sekedar hubungan darah.
Kalaulah terucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban ia ada dan hak dia mesti ada. Kalaupun dia tidak sesuku dengan kita, tidak ada hubungan darah kepada kita, maka kalaulah sampai dia ke tempat kita, meninggal dia, maka 4 hak dia mesti kita tunaikan. Yang pertama mesti kita mandikan, yang kedua mesti kita kafani, yang ketiga mesti kita solatkan, dan yang keempat adalah mesti kita makamkan. Kalaulah ada orang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada saudaranya, meninggal dia, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, maka seluruh komplek dan perumahan dan setempat itu akan mendapatkan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menyelenggarakan jenazah disebut dengan fardu kifayah. Dalam hukum fikih ada yang disebut dengan fardu kifayah dan ada yang disebut dengan fardu ain. Fardu ain bermakna adalah kewajiban setiap individu. Salat, puasa, zakat itu adalah fardu ain, tidak bisa diwakili. Kalau kita punya anak tak sanggup puasa, maka puasa tidak bisa diwakili kepada anak kita. Kalau kita malas sembahyang, tak sanggup ke masjid, aja lepoi sembahyang nak ayah lah maleko beko. Kalau nak sembahyang, ingat-ingat ayah, tolong sampaikan kepada Allah untuk mewakili ayah. Tak bisa. Iko fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, 1-2 orang yang menyelenggarakan dan melaksanakan, maka seluruh kewajiban umat muslim sudah terpenuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang puasa iko, Ramadan iko, bulan yang penuh suci, jangan dimasuki oleh hati-hati yang kotor. Maklumlah, panjang kita berjalan, banyak sahabat, tetangga yang mungkin saat kita tegur kita tak menegur, bukan tak mau menegur, tapi karena kesibukan, karena mungkin tak nampak, karena mungkin kita meragu apakah dia atau tidak, kita lupa menegur. Lalu sahabat kita ini sakit hati. Maka menjelang Ramadan ini, mari kita saling bermaaf-maafan. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna silaturahmi? Sila bermakna secara bahasa menengketkan, merekatkan. Rahim bermakna adalah tempat janin. Ibu-ibu punya tempat janin. Maaf cerita, maka oleh sebab itu secara bahasa silaturahim bermakna merekatkan rahim. Setahu awak kalau ada orang yang lahir kembar beradu perut dia, maka namanya kembar siam, maka mesti dioperasi. Lalu apa makna silaturahim? Kita ini satu perut, emak kita sama, nenek kita sama, Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita merasa satu perut, saudara itu diambil dari kata bahasa Sanskerta. Sau bermakna satu, dara maknanya perut. Maka kalau sudah disebut dengan saudara, maknanya saparui. Dunsana, kalaulah dunsana, saudara, istilah orang Melayu, tak putus air dicincang. Cobalah ambil pala, kita cincang air, maka dia tidak putus. Maka maknanya kalau dia hebat saudara, kalaupun tak baik dia tetap saudara. Terkadang persoalan kita itulah kadang Pak. Kalau dia kaya, tak ada hubungan kita. Siapa itu? Itu tuh saudara saya, orang kampung saya. Tapi kalau pecandu narkoba, siapa tuh? Entahlah, padahal saudara. Maka tak bisa. Kalau dia orang kaya berada, saudara. Kalau dia tak berada pun tetap saudara. Menjadi persoalan, kalaulah menjadi orang kaya, kalaupun dia tidak saudara, dia datang menganggap saudara. Tapi kalau tak berada, maka sahabat, saudara, adik beradik pun satu perut, satu ayah, satu emak, terkadang tidak mengakui kalau kita ini saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menganggap kita ini adalah saudara, maka kita tidak dianjurkan sombong. Man la yaskurun nasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, walam yaskurillah, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat, siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Anak dengan menantu belum berbaikan menjelang Ramadan.
Suami dengan istri masih belum baikan menjelang Ramadan. Maka menjelang Ramadan ini momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan sesama manusia. Jangan sampai nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Kata Allah, engkau aja sesama engkau belum mengampuni dosa, maka dosa engkau tidak aku ampuni. Dosa yang terkait dengan sesama manusia Allah tidak bisa ampuni. Kalau urusan kepada Allah dengan cara bertobat, solat tahajud, solat taubat, mengakui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, menyesali kalau dulu kita pernah khilaf, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungan sesama manusia, tidak bisa Allah mengampuni. Ikut hutang sama tetangga ada. Datang malam tahajud kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah hutangku kepada Syanu belum dibayar ya Allah. Tak bisa. Air mata yang menetes tidak membuat hutang yang belum dibayar itu lunas. Hutang dilunas karena dibayar. Maka ini posisikan pada tempatnya. Maka makna adil sesungguhnya bukan sama rata. Kalau ada anak awak SD, ada anak awak sedang kuliah, jangan karena jajan anak SD 10.000, jajan anak kuliah 50.000, kita anggap tidak adil. Itulah sesungguhnya yang adil. Adil bermakna adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tentu anak kita sedang kuliah, maka pengeluarannya lebih besar daripada anak kita SD. Kalau anak SD diberikan jajan 50.000, mereka tidak sampainya pulang. Selesai sekolah, ini datang ke warnet, datang ke PlayStation. Kenapa? Sampai di sekolah, jajan habis 5.000. Sisa 45.000. Itu banyak. Tapi kalau anak awak kuliah, minyaklah berapa, Pak? Sampai di kampus buku yang fotokopi, makalah lah, iko lah, apa. Itu tidak cukup. Maka jangan pernah dipahami adil sama rata. Tapi adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kami dulu ketika menjelang Idul Fitri datang, zakat fitrah itu berbeda metode dan beberapa masjid. Kalau beberapa masjid dipukul rata, Pak. Dihitungnya kakak. Kalau ada orang miskin nanti 10 kakak, kalau nanti jatah 10, kalau zakat nanti terkumpul misalnya 1 juta, maka dibagi 100.000 satu orang, satu kakak. Kalau kami tidak, kami akan cari informasi. Yang si Anu ini janda, anak dia 4. Sementara ini miskin juga, anak dia 2, suami dia ada. Apakah sama baginya si janda anak 4 tadi dengan orang yang anaknya 2, suaminya ada? Maka ini selalu kita sosialisasikan ke beberapa masjid dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Maka oleh sebab itu maka makna adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu yang pertama tadi adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua perbaiki hubungan sesama manusia. Lalu yang ketiga adalah memahami fikih puasa. Jangan puasa orang puasa awak. Kalaulah usia awak kini 50 tahun dikurangi 10 tahun masa mukallaf, makalah 40 tahun 40 kali kita berpuasa Ramadan. Tapi apa kita dapatkan setelah Ramadan? Kalau setelah Ramadan bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah istiqamah, bertambah bacaan Quran, itu bagus. Tapi kalau yang bertambah setelah Ramadan kau borek badan, bertambah setelah Ramadan kau kolesterol, darah tinggi, berarti ada persoalan kita yang tidak selesai melaksanakan puasa. Di antara yang mesti kita pahami fikih puasa berkaitan dengan niat. Innama a'malu binniyat, segala perkara ibadah itu tergantung kepada niat. Niat puasa Ramadan dibagi kepada 2. Menurut mazhab Maliki, boleh kita berniat sekali saja untuk selama 30 Ramadan. Jadi kalau mazhab Maliki, di awal Ramadan sengaja aku puasa Ramadan selama 30 malam sekali berdoa. Sementara menurut Imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i mesti diulangi setiap malam. Maka oleh sebab itu Bilal tarawih selalu mengingatkan kita sebelum sembahyang tarawih pasti rahimallahu liman nawalis shaum. Di
apabila awak ko mengingatkan khawatirnya comenyo. Beko pulang awak dari tarawih, makan kolak 3 piong, tertidur setelah solat subuh baru tu bangun. Maka puasa Ramadan tidak sah, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin, Kamis, Arafah dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, bangun kita setelah solat subuh, tidak ada niat puasa. Ketika jam 9 buka tudung, tidak ada makanan. Ada makanan, tidak ada kata bini awak. Kalau begitu puasa lah abang. Dengan syarat ulun ada masuk sejak pagi. Jangan masuk 3 piong pical menyebut puasa. Iko beda puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Dan iko mesti dipahami oleh kita. Jangan sampai orang puasa kita puasa, orang dapat pahala kita mengangguk. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan niat. Niat yang mana yang paling bagus Pak Ustaz? Sama-sama baik, sama-sama afdal. Yang tak baik tidak ada niat melaksanakan puasa Ramadan. Lalu yang kedua ada disebutkan solat tarawih. 5 menit lagi. Solat tarawih. Apa solat tarawih itu Pak Ustaz? Solat tarawih itu yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan, tidak ada solat tarawih. Maka ibadah kan tidak bisa dibuat-buat. Lantaran iman awak dia rata-rata, Pak Imam, malam itu ambo pengen tarawih. Mau rapat kita jemaah apa kalau malam kita tarawih. Mumpung semangat kau luar biasa. Di luar Ramadan tak bisa. Maka ibadah kau tak bisa diagak-agak. Ibadah kau mesti dengan ilmu dan panduan syariah yang betul. Makanya ibadah itu asal ibadah itu tahrim, berbeda dengan muamalah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang menyuruh. Maka puasa, zakat, sembahyang itu haram dilakukan. Sampai ada dalil yang menyuruh kita sembahyang dan puasa. Maka dulu puasa ketika belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak boleh kita puasa. Sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj kita tidak boleh sembahyang. Sebelum ada perintah zakat, kita tidak boleh zakat. Maka itu beda dengan ibadah. Beda dengan muamalah. Muamalah al-aslu fil mu'amati ibaha. Asal muamalah itu boleh. Jual beli sebelum Nabi datang sudah ada. Syirka, kerjasama sebelum Nabi datang sudah ada. Maka muamalah boleh kita lakukan sampai ada dalil yang melarang. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tarawih, apa makna tarawih? Secara bahasa tarawih itu maknanya duduk santai lama. Kenapa duduk santai lama? Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih, Nabi salat tarawih 4 rakaat, 3 rakaat. Kenapa disebut 4 rakaat? 2 rakaat salam langsung togak. 2 rakaat salam setelah 4 rakaat, maka Nabi duduk istirahat lama. Maka ada yang menggunakan waktu istirahat itu, ada yang tawaf, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang bersolawat. Maka itulah kata At-Tiyasaka dalam Fatwa Al-Azhar, boleh di sela-sela tarawih itu diisi dengan solawat dan tasbih. Maka itulah Bilal membaca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhu Qudus Rabbuna Rabbul Malaikatu War-Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana jawabnya? Nah, terbayang kolak duyan tu Pak. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tarawih. Selain tarawih apa leh? Ada salat witir. Selain salat witir apa leh? Ada tadarus. Apa makna tadarus? Kalau dadrus maknanya baca satu orang. Tapi kalau tadarus dibaca oleh beramai-ramai orang. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Sehingga tadarus kalau salah mesti disalahkan. Tak bisa dibiarkan begitu saja. Ada nama baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Salah tu Pak Ustaz. Dipanjangkan sedikit Pak Ustaz. Alif Lam Mim.
Jalikal za. Dek kodok bano disalah apa? Kau bongi ya Pak? Insyaallah masuk. Dek kodok disalahkan marah bapak kok. Maka oleh sebab itu tadarus adalah momentum kita belajar Al-Quran agar pasca Ramadan baca Quran kita betul. Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita singkat saja 3 menit. Yang keempat, setelah tadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lah selesai urusan sama Allah, lah bersih kita kepada Allah, maka bersihkan sesama manusia. Setelah itu apa? Memahami fikih puasa tadi. Seketik banyak mesti memahami fikih puasa, sehingga la'allakum tattaqun setelah Ramadan mesti kita raih. Jangan nanti kita siang tak makan, tak minum, capek, lelah, letih, sementara kita tak dapat apa-apa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan berapa banyak orang puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya haus dan dahaga saja. Lalu yang keempat, bermakna adalah jadikan bulan Ramadan menjadi syahrul Quran dan syahrul ilmu. Jadikan Al-Quran selama Ramadan menjadikan bulan ilmu. Ada kajian subuh. Beko sebelum zuhur ada kajian zuhur. Beko nak berbuka puasa, ada lo beko kultum menjelang berbuka puasa. Beko menjelang tarawih, ada paling tidak 4 sampai 5 kita mendengarkan tausiah setiap hari. Maka seharusnya dan logikanya kalau waktu habis mendengarkan tausiah, maka setelah Ramadan bertambah ilmu. Kalau bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Ramadan kita berhasil. Hukum fikih hanya bisa memberikan rambu-rambu apakah ibadah kita sah atau tidak. Kalau terpenuhi syarat dan rukun, maka ibadah menurut ilmu fikih sah. Tapi diterima atau tidak, fikih tidak bisa menjawab. Tapi kata para ulama, di antara ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perubahan setelah kita melakukan ibadah. Kalau sembahyang lanjut, mencuri lanjut. Kalau ke masjid rajin, berzina rajin, berarti ada yang keliru dalam ibadah. Maka kata para ulama, di antara tanda-tanda ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah melakukan ibadah ada perubahan sikap pribadi, keluarga, dan di masyarakat. Yang terakhir, setelah kita bertobat kepada Allah, perbaiki hubungan sesama manusia, pahami fikih puasa, jadikan Ramadan sebagai bulan ilmu. Yang keempat adalah istiqomah, kata Pak Imam. Kata Pak Sobalitan, istri tiga. Istiqomah. Untuk memulai itu payah Pak, tapi ada yang lebih payah, bertahan. Istiqomah. Menghafal Al-Quran itu payah, tapi ada yang lebih parah, mempertahankan yang sudah kita hafal. Maka orang yang hafal Quran disebutkan hafiz, hafizah. Hafiz diambil dari kata hafazah, bermakna menjaga, bukan menghafal. Kalau menghafal duduk sejam, 2 jam, 1 halaman, 2 halaman bisa kita hafal. Tapi apakah hafalan itu bertahan? Tidak ada jaminan. Kata kawan-kawan yang hafal Al-Quran, yang sulit itu murajaah hafalan yang sudah dihafal. Baik, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selama penyampaian ini banyak mungkin bahasa yang tidak pada tempatnya, mungkin cara kami yang tidak berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jemaah kami minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Allah cukupkan segala kebutuhan duniawi kita dan Allah istiqomahkan kita dalam urusan ukhrawi sehingga Ramadan nanti berlalu ada pelajaran, ada iktibar dan ada perubahan sehingga predikat la'allakum tattaqun itu bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir, Ramadan 1443 Hijriah ini, sehingga kita menganggap Ramadan 1444 nanti tidak menjadi hak kita lagi, maka insya Allah untuk menghadirkan kekhusyukan melaksanakan ibadah akan hadir. Karena kalau kita merasa dunia ini lama, maka khusyuk kita tidak akan pernah khusyuk. Kalau kita menganggap solat isya ini tidak terakhir, besok kan ada isya lagi, besok kan ada subuh lagi, maka khusyuk tidak akan pernah hadir. Tapi kalau kita anggap isya ini terakhir, Ramadan ini Ramadan terakhir, maka insya Allah khusyuk itu akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz